Ini semua soal harga, kan harga politik dari pencapresan ini. Kelihatannya dalam soal Anies itu harga dari cawapres lebih mahal dari harga presidennya itu kan. Anies sudah dielulukan, didukung di semua daerah. Kalau saya pergi ke daerah itu dengan gampang kita tahu ini uang langsung dari para pendukungnya tuh. Gak ada sinyal-sinyal bahwa itu uang oligarki. Tapi ini di tingkat lokal daerah tuh. Jadi gairah daerah untuk mencari pemimpin baru itu jangan dibatalkan dengan sinyal bahwa pemimpin baru akan jadi penerus Jokowi itu. Itu akan batal di daerah. Jadi relawan daerah itu rela untuk keluarin uang sendiri demi Anies bertempur atau bersaing dengan calonnya istana. Itu intinya di situ tuh. Dan itu justru yang dipermainkan oleh potensi koalisi. Kan partai-partai Demokrat, PKS masih siksak di situ kan. Buat apa? Ya tentu buat memenuhi kriteria Anies. Tapi pada saat yang sama mereka tahu Anies nggak mungkin jadi presiden tanpa dukungan PKS misalnya. Saya baca juga di PKS ada dua faksi di situ. Faksi yang menginginkan Anies secara jujur dan membantu Anies. Ada faksi lain yang menginginkan Anies tapi minta mahar dari Anies atau timnya Anies kan. Kan kalau mau fair ya minta aja pada Nasdem kan. Kan Nasdem yang jadi operatornya kan. Jadi mestinya Nasdem kirim uang ke PKS atau Demokrat. Kira-kira kalau kasarnya begitu kalau kita baca kan. Karena tetap ditahan-tahan. Nah mungkin nanti akan ada pembicaraan supaya cawapresnya si ini duitnya dari si itu. Dan karena itu terhadap yang itu, yang lain mesti disogok supaya nggak baper. Kira-kira begitu kan. Ini buruknya politik Indonesia. Udah ada tokohnya, tapi yang dibawa justru tahan. Partai-partai koalisi nggak akan sempurna karena bersaing. Nah kalau kita hitung secara gampang, ya elektabilitas dari Nasdem, Demokrat dan PKS ya Demokrat yang paling tinggi sebetulnya kan. Tetapi karena elektabilitas AHY di bawah Anies maka diterimalah itu sebagai fakta politik. Karena itu mesti nego dengan Nasdem. Yang nego dengan Nasdem sebetulnya adalah Surya Paloh dan SBY yang nggak mungkin langsung duduk sama-sama karena egonya masing-masing kita tahu watak Pak SBY dan watak Surya Paloh sama tuh. Nah itu sebetulnya yang kalau ditanyakan apa yang terjadi, yaitu tukar tambah kepentingan material lebih penting daripada membayangkan masa depan bangsa sebetulnya tuh. Nah yang lebih penting kita mau dapat kepastian kalau koalisi Anies ini diucapkan nanti mungkin tanggal 10 November atau tanggal berapa lah itu harus pasti bagi relawan, yaitu mereka koalisi ini akan mendukung Anies sesuai dengan keinginan relawan, yaitu Anies akan jadi antitesis Jokowi itu. Nah kalau itu nggak terjadi, saya khawatir banyak relawan yang akan merasa wah kalau begitu udah nggak ada gunanya kita kumpulkan uang secara volunteer untuk membackup Anies. Kenapa? Ya karena dianggap ya Anies sudah punya uang, ngapain lagi di relawan bekerja. Nah ini juga akan mematahkan semangat relawan. Padahal Anies sebetulnya dideklarasikan pertama oleh semangat relawan, bukan oleh Nasdem. Dengan cara itu oligarki dicari, karena mereka nggak bisa investasi di depan kan. Kalau udah jalan ya pasti oligarki akan ikut. Kalau udah putaran kampanye semuanya akan turun bantuin Anies. Tapi di awal kebersihan moral itu yang kita butuhkan. Justru itu yang kita ingin push supaya politik itu memang voluntarisme itu. Volunta kan artinya kehendak kuat, itu namanya volunte itu. Dan kehendak kuat itu jangan dibatalkan oleh kehendak uang kan. Itu maksudnya tuh kita ajukan terus beginian nih. Dan kalau misalnya dihitung tadi ya oke, jangan diundi. Lalu dihitung kira-kira yang mau disurvei itu siapa kira-kira yang dalam pikiran publik lebih kurang berhubungan dengan oligarki, PKS atau Demokrat misalnya. Ini kita ambil minus malum aja tuh. Yang lebih kurang, kalau yang lebih banyak pasti mungkin orang keduga-duga kerumitan itu. Jadi dengan gampang kita tahu bahwa apakah PKS atau Demokrat yang kira-kira mampu untuk mengatakan tidak pada oligarki. Itu dulu tuh. Setelah itu dilihat tuh, kalau digabungkan dengan variabel ketokohan, tokoh Demokrat dan tokoh PKS, siapa yang lebih mampu untuk membantu Anies secara birokrasi misalnya tuh. Jadi semua itu kalkulasi di atas meja lalu ditentukan kan. Sebelum oligarki menawar itu maksudnya kan. Begitu oligarki udah tawar ya udah berantakan semua. Jadi betul-betul ini politik nilai itu, values, ethical drive itu yang kita ajukan. Tapi dengan itu kita percaya bahwa ada etika baru di dalam pencalonan Anies.